Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar melalui sambutannya pada peresmian Pasar Setono Bete ini menjelaskan tentang dua hal yang bisa membuat pasar nyaman, yakni pedagang dan pengelola pasar. Di akhir sambutannya, Mas Abu berharap para pedagang maupun pengelola Pasar Setono Bete bisa mengelola pasar dengan baik serta bersama-sama memikirkan solusi untuk lebih memajukan pasar legendaris itu. Bisa berkumpul di mana kita bisa menyaksikan bersama bahwa pasar yang sudah kita bangun sudah jadi sebetulnya agak lama, jadinya sudah agak lama, dan ini merupakan perubahan yang sangat besar. Kita ketahui bersama bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa Pasar Setono Bete ini adalah pusatnya pasar di Kota Kediri dari zaman dahulu, dan seiring berjalannya waktu makin lama bukan makin ramai, tapi kemarin itu semakin sepi. Betul apa enggak? Nah, karena semakin sepi, tapi kita tidak pernah mengevaluasi sepinya gara-gara apa. Nah, ternyata sepinya gara-gara pasarnya becek, pasarnya kotor, pasarnya berbau, dan akhirnya masyarakat itu memilih jalan keluar untuk beli tidak di Pasar Setono Bete. Akhirnya dia belinya di bakul-bakul kletek dan segala macam yang ada lewat di depan rumah. Nah, oleh karena itu ini sekarang sudah dibangun. Saya juga sadar bahwa apapun yang kita bangun itu pasti tidak sempurna, karena kita manusia. Membangun apapun pasti nggak bisa sempurna. Paling tidak, Bapak Ibu, pasar ini bisa tertata terlebih dahulu. Dan yang kita bangun baru satu blok. Kita akan membangun itu kurang lebih 5 blok. Ini baru satu blok. Nah, memang kalau baru satu blok, sedangkan yang berdagang di sini ini jumlahnya juga banyak, maka juga tempatnya pun pasti akan berkurang. Nah, tapi nanti kalau sudah terbangun 5 blok, ya pasti juga insya Allah berlebih lah tempatnya, insya Allah berlebih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar, tapi saya hanya titip kepada para pedagang di pasar, para juragan-juragan di pasar. Saya titip yang bisa membuat nyaman di sini itu adalah dua, pedagang dan pengelola pasar. Nah, berarti kalau pedagang dan pengelola pasar, yaitu PD Pasar, maka silaturahminya harus bagus, komunikasinya harus bagus. Khususnya kalau kita ambil sarinya, sebetulnya pedagang itu harus merasa memiliki pasar terlebih dahulu. Ini pasar, sawahnya panjenengan, kebersihannya pun juga harus ditanggung bareng-bareng supaya tidak bau, karena kalau dibiarkan pasti bau. Tanggung bareng-bareng, saling mengingatkan bahwa ini tidak boleh, ini boleh. Kalau yang selengkah lagi nanti orang males banget. Jadi masyarakat kita itu memilihnya yang simple, bersih. Dan pasar tradisional ini memiliki keunggulan, yaitu pedagang dan pembeli itu bisa komunikasi secara langsung. Nah, ini hebatnya pasar tradisional itu seperti itu. Kalau di pasar modern nggak ada, ketemunya adalah bandrolnya. Saya di sini hanya pemerintah, saya di sini hanya bisa memfasilitasi saja. Saya hanya satu pokoknya. Ya, kalau nggak ribut saya mau membangunkan. Tapi kalau ribut, pegah saya bangun. Saya nggak mau kalau ribut. Karena yang menggunakan bukan saya tapi panjenengan. Tapi di satu sisi saya harus membuat visibility study pasar itu layak pegah. Sirkulasi udaranya bagaimana, sanitasinya bagaimana, itu harus terencana dengan baik dan harus melalui fase-fase yang tidak boleh kita lewati. Nah, artinya apa? Pedagang pun juga nggak boleh sakarepe dhewe. Pedagang nggak boleh sakarepe dhewe. Jadi semuanya harus ditata,
harus baik. Makanya komunikasi, kalau ada permasalahan ya tolong diselesaikan secara baik-baik. Permasalahannya apa, diselesaikan secara baik-baik. Kalau memang antar pedagang, silakan diselesaikan antar pedagang. Tak hanya Mas Abu, Ketua DPRD Kota Kediri Holivi Yunon juga berpesan tentang pentingnya rasa memiliki, baik bagi pedagang maupun bagi pengelola pasar. Karena menurutnya pasar yang baik adalah pasar yang dijaga dan dipelihara bersama. Mudah-mudahan dengan selesainya pasar ini kita berharap yang pertama, persoalan apapun terkait dengan pengelolaan pasar mohon diselesaikan baik-baik di internal, dimusyawarahkan. Saya yakin selama niatnya dalam rangka untuk saling membantu, saling memperbaiki, sesulit dan serumit apapun persoalannya akan ada jalan keluar. Tapi juga harus dipahami bahwa yang namanya tadi disinggung seperti disampaikan Pak Wali Kota, bahwa yang namanya solusi yang dikreasi oleh manusia itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan, memuaskan ya. Ukurannya kalau memuaskan nggak mungkin, ya apapun itu. Pemerintah juga sama, mungkin kalau seperti Pak Wali ini mau dicari kurangnya ya saya kira masih banyak sekali. Nah, kalau motivasinya mencari kekurangan. Jadi ketika kita berusaha untuk bisa menerima dan memberikan kontribusi yang terbaik, insya Allah ya sesulit apapun akan ada. Dan kedua yang perlu saya sampaikan, saya ingat waktu kecil ini salah satu pasar yang legendaris. Nah, kita harapkan dengan dibangunnya ini Sono Bedek sebagai pasar legendaris itu bisa kembali meraih kejayaannya. Juga tentunya harapan yang lebih dari itu dari pemerintah kota. Harapannya ini memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang notabene untuk kepentingan warga juga.